Messi versus Real Madrid, undian 16 besar Liga Champions. Masihkah menarik? Adakah El Clasico di situ, Bung Ropan? Kalau kita melihat jualannya UEFA di pertandingan PSG melawan Real Madrid 16 besar Liga Champions. Saya kira Bung Wes nggak ada lagi El Clasico. El Clasico itu hanya berlaku antara Barca dan Real Madrid, nggak akan berlaku di tim manapun. Itu yang terjadi selama ini. Dan di situ harus ada Ronaldo dan Messi, sehingga itu melibatkan dalam pertarungan satu dekade terakhir kan. Buat jualan lah Buat itu. jualan. Nah, itu El Clasico. Nah, kalau sekarang dia sudah di Paris Saint-Germain, bukan El Clasico lagi. Apalagi di usia dia sudah 34 mau ke 35. Dia bukan bermain seperti 7-8 tahun silam bersama dengan Barca. Ini udah beda sekali. Nah, kalau dia di Barca ini, itu kan dia diberi makan, disuapin oleh pemain-pemain yang lainnya. Tetapi sekarang ketika di PSG, itu dia cari makan sendiri, menurut saya. Kan banyak pemain-pemain yang ego kan di sini. Mau Mbappe, katakan ada Neymar, Di Maria, semua kan ego-ego yang tinggi yang terjadi. Memang akhir-akhir ini kelihatan dia sudah agak klop dengan Mbappe. Namun tetap ini tim yang mewah yang akan dihuni oleh masing-masing pemain ingin memberikan yang terbaik, menunjukkan saya mampu, saya ini besar. Beda dengan di Barca. Jadi ini beda. Ketika dia ketemu dengan Madrid, berat tugas dia. Apalagi kalau lihat dari El Clasico 3 musim terakhir aja waktu dia masih nggak bisa bikin gol. Nggak bisa bikin assist. 3 pertandingan terakhir. Dia, apalagi sekarang dia sudah bukan lagi di Barca, di PSG itu, Bung Wes. Jadi jualan keseruan Messi versus Real Madrid itu tidak akan atau jauh berbeda dari jualan Barcelona versus Madrid El Clasico. El Clasico jauh berbeda sekali. Mungkin kalau mereka ingin lihat adalah kedatangan bukan Messi kalau menurut saya ya. Ya Messi kan udah terbiasa dengan dihadapi oleh Madrid. Mbappe ini yang diagung-agung akan ke sempat Madrid diisukan. Ya, Zidane masih melatih. Itu dia. Real Madrid kan disebut-sebut terus bahwa Mbappe menjadi bisa ya. Nah, apakah sekarang Mbappe kalau memang dia sudah nggak mau lagi di PSG, apalagi gagal, nah, bisa aja dia ke Madrid. Inilah waktunya buat saya tunjukkan. Kalau saya bikin gol di Madrid, nah Madrid bisa lihat berarti mampu beli gua. Nah, itu saya pikir. Dan bagaimana juga kalau memang mau cerita di sini selain Messi kembali ke Spanyol, Sergio Ramos itu yang berarti dia mantan kapten ya, legenda di Madrid dan sekarang dia kembali menghadapi mantan klubnya di situ kalau dia dimainkan. Kalau dia kondisinya fit. Kalau bugar ya, karena ini berat juga kalau dia nggak fit susah. Gitu aja, itu yang paling cerita-cerita yang enak tuh. Jadi bukan Messi, bukan soal Messi versus Madrid, lebih kepada Mbappe atau Ramos. Kalau Ramos bermain, nah itu. Kalau Di Maria kan pernah di Madrid juga kan? Ya, nah itu. Tapi nggak punya sejarah Ramos. Betul. Ya, gitu. Kalau Messi masih di Spanyol, nah ini. Tapi sekarang dia udah terbiasa bermain dengan Madrid. Bukan suatu hal yang baru bagi Messi ketemu dengan Madrid. Hampir selalu. Kalau gue bertanya, apakah Mbappe yang pernah disukan akan diinginkan oleh Real Madrid di eranya Zidane akan tampil lebih baik daripada Messi melawan Madrid? Iya, pasti. Karena Messi kan udah pelan, tidak lagi saya katakan 6-7 tahun sebelumnya kan. Dia pasti akan hanya bermain dengan pakai otak, memberikan umpan, kasih, tidak seperti dulu lagi. Gua nggak bisa lagi. Sekarang adalah Mbappe yang punya kecepatan, masih muda punya kecepatan. Nah dia ingin menunjukkan kepada Madrid, ini kalau lu mau ngincar gua, ini waktunya bagi gua. Gitu. Tergantung dengan bagaimana fulus lu, mampu nggak, sanggup nggak, gitu aja. Mahal punya ini, dan dia akan bisa bikin gol. Dia kan bikin gol sama ketika mereka menang 3-0 kan pada 2019-2020. Dia bermain sangat luar biasa waktu itu, menang lawan Madrid. Gitu. Karena si Nicolas Anelka, mantan pemain Prancis, mantan pemain Madrid juga, kan pernah menyarankan kalau Mbappe tertarik dengan gelar Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa versi French Football ini, dia harus keluar dari Liga Prancis. Ya, setuju. Salah satu tujuannya ya Liga Spanyol, dan siapa yang tertarik mendatangkan Mbappe di Liga Spanyol? Real Madrid. Saya setuju, Bung Wes. Karena buat apa dia bermain di Ligue 1? Nggak ada tantangan. Apa yang dicari? Jauh gapnya. Ya kan, sekarang tantangan dia adalah juara di UCL. Itu yang paling penting. Sama dia keluar. Kalau dia hanya bermain di PSG, ya jangan harap dia menjadi pemain yang lebih bagus. Dia harus keluar, main di Inggris atau main di Spanyol. Itu yang paling penting buat dia, untuk karir dia. Mumpung masih muda. Kalau dia sudah 25-26, turun harganya. Udah nggak bisa. Apalagi dia bertahan 2 musim lagi di PSG, ya udah habis. Sekarang atau musim depan ini, waktunya buat Mbappe keluar. Apalagi kalau PSG juara. Wah, makin mahal. Juara Liga Champions. Kalau juara Liga Champions. Ini kan bicara kalau. Karena kita bukan ngomong prediksi PSG versus Madrid, tapi lebih sosok
Mbappe yang kalau mau bersinar, yang Nicolas Anelka bilang keluar dari saya setuju Liga Prancis Ligue 1 dan main di Inggris, main di Italia atau main di Spanyol, karena 3 liga itu yang memungkinkan Ballon d'Or buat dia, buat Mbappe. Iya, dan saya katakan kan ulang-ulang saya bilang nggak ada tantangan sama sekali. Apa yang dia cari? Semua dia udah dapat. Ligue 1 juara, Piala Prancis sudah juara. Mau apa lagi situ? Lawan-lawan coba lihat, cuma Marseille yang kuat, Monaco mungkin masih itu aja. Ya Marseille juga bukan Marseille yang dulu kita kenal di eranya 80 90-an. Bernard Tapie waktu bosnya kan. Iya. Sekarang udah berat ya. Dan mereka lihat jauh sekali, gapnya jauh sekali dengan peringkat 2 3, jauh. Uang berbicara. Dan dia akan menjadi besar, akan menjadi top kalau dia bermain di Madrid. Nah, oke. Penegasannya adalah PSG versus Real Madrid yang ditunggu oleh Bung Roni Pangemanan adalah Mbappe. Kita akan lihat. Messi. Bukan Messi. Karena Messi itu lebih biasa. Untuk bagi pemain-pemain Madrid juga udah biasa, mereka tahu bagaimana cara mematikan Messi. Tapi Mbappe ini menjadi momok besar bagi pemain-pemain belakang Real Madrid dan bukan tidak mungkin dia bisa mencetak gol. Oke. Berarti jualannya bukan Messi versus Madrid, tapi yang ditunggu adalah performa Mbappe melawan calon klubnya. Benar, itu yang paling penting. Jadi UEFA jangan takut jualan Messi versus Ronaldo yang gagal di undian pertama. Ya, masih ada jualan lainnya PSG versus Madrid. Tapi yang oleh Bung Ropan bukan Messi yang ditunggu. Iya, dan saya tambahkan sedikit aja sebelum kita tutup. Silakan. Itu Mbappe, kalau benar Anda bilang, jualan Mbappe dan dia akan bertemu dengan siapa? Dengan Benzema. Oh, seniornya, dua calon pemain top, maksudnya calon pemain depan yang bagus akan bersinar di Qatar, ya kan? Bersama dengan tim nasional Prancis. Kata orang, kehadiran Benzema masuk kembali ke timnas Prancis itu untuk membantu Mbappe lebih terkontrol, membantu dia lebih maksimal bersama. Karena ini lebih senior kan, dia punya pengalaman, dia bisa meredam. Dibandingkan kalau Giroud yang membantu Mbappe, dia lebih dengar Benzema, katanya begitu. Betul. Benzema lebih oke saya pikir. Dan Benzema kan di usia dia sudah 30, dia masih bisa menjadi pencetak gol terbanyak sementara sekarang kan di Spanyol. Asis terbanyak juga. Badannya lebih fit lagi sekarang. Dan pasti respect seorang Mbappe terhadap Benzema. Itu yang enak, itu yang akan kita tunggu. Duel ini jualan selain Mbappe ada Benzema di sana. Wah, mantap sudah itu. Jadi jualan kita secara menunggu performa Mbappe di Prancis, dia keluar, dia akan meraih, nggak tahu kapan meraih Ballon d'Or, tapi kalau dia diduetkan dengan Benzema akan lebih membantu luar biasa karir. Mbappe, Benzema, Vinicius Junior, gawat. Gawat itu. Luar biasa tuh trio itu di depan kan. Tinggal ganti trio 3 raja di tengah itu, tinggal ganti dia kapan pensiun. Tidak mungkin 3 raja ini bertahan terus. Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric bertahan terus kan. Betul. Iya. Tiga raja melihat terang. Ada terang terus di depannya. Oke, thank you Bung Ropan. Sama-sama, Wes. Menarik. Ya. Angle-angle-nya bahwa bukan lagi Messi Madrid tapi Mbappe versus Madrid yang ditunggu karena ada Benzema, nilai jual di situ. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Sampai ketemu kita di pembahasan What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.